Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan siap belajar dengan semangat yang luar biasa ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan dalam pembelajaran daring. Ibu guru senang sekali bisa belajar bersama kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Saat nama kalian dipanggil, silakan jawab dengan suara yang jelas dan penuh semangat. Hadir, siap belajar. Siap? Ya. Praditya, Noval Saputra, Ali Mukti, Ahmad Sami', Khonsa Mumtazah, Bilal, Farah Al-Farizkiyah, Aflah Ghoitha, Hafidh Abqori, Helena Zanatin, Jihan Nur Arifah, Nadine Safira, Mismara Salsabila, Rasya Ataya, Septiana Zahra, Wafa Lawahizi. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua. Selanjutnya, agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat 2 hari raya atau sholat Aidain. Adapun yang akan kita bahas yaitu siswa harus mampu menjelaskan pengertian dan hukum sholat Id, menguraikan tata cara sholat Id secara urut. Dan yang paling penting yaitu siswa bisa mempraktikkan gerakan sholat Id dengan urutan yang tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adakah yang tahu apa itu sholat Id? Ya, betul. Sholat Id itu sholat yang dilakukan ketika 2 hari raya. Nah, adapun pengertiannya, sholat Id itu sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat ini dikerjakan secara berjamaah, dimulai setelah matahari terbit hingga tergelincir. Hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena Rasulullah juga selalu melakukan sholat Id tersebut dan tidak pernah meninggalkannya. Siapa yang tahu kapan melakukan sholat hari raya itu? Iya, semuanya tahu. Betul, semuanya sudah tahu bahwasanya sholat Idul Fitri itu dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apakah sama antara sholat Id yang kalian lakukan dengan sholat yang biasa kalian lakukan setiap harinya? Iya, betul, semuanya berbeda. Antara sholat Id dan sholat yang biasa kita lakukan itu gerakannya berbeda. Bedaannya di mana? Yaitu ada tambahan takbir. Ya. Tata caranya yaitu sholatnya ada 2 rakaat, dimulai dengan niat. Niatnya yaitu usolli sunnat Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, atau usolli sunnat Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Salatnya ada 2 rakaat, dimulai dengan niat berbarengan dengan takbiratul ihram, lalu ada takbir zawaid. Takbir tambahan itu disebut dengan takbir zawaid.
pada rakaat pertama ditambah 7 kali, dan pada rakaat kedua ditambah 5 kali. Setelah itu seperti biasa membaca Fatihah, suratan, rukuk, i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Nah, berdiri untuk rakaat kedua. Di rakaat kedua tadi sudah dikatakan bahwasanya ditambah dengan 5 takbir. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu setelahnya ada khutbah 2 kali sebagaimana khutbah yang dilakukan pada sholat Jumat. Banyak kesunahan-kesunahan yang dilakukan di sholat Id, mulai dari persiapan sebelum sholat, adab makan dan takbir, adab dalam perjalanan. Yang pertama yaitu persiapan sholat. Apa yang disunatkan ketika kita akan melakukan sholat Id? Yang pertama yaitu mandi, terus memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Yang kedua adab makan. Kalau sholat Idul Fitri itu lebih baik makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha, sholat dulu, pulang baru melakukan makan. Takbirnya pun sama. Takbir Idul Fitri itu dimulai dari malam hari raya sampai imam naik ke mimbar. Adapun Idul Adha disunatkan untuk membaca takbir mulai subuh hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan asar pada hari Tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ada kesunatan di dalam perjalanannya, yaitu disunahkan untuk berjalan kaki, berangkat dan pulang ke masjid melalui jalan yang berbeda, dan disunahkan juga untuk mendengarkan khutbah. Hikmah apa saja yang terdapat pada sholat Id? Banyak sekali. Salah satunya rasa syukur. Sholat Id itu sebagaimana menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan sepanjang tahun. Yang kedua yaitu silaturahim. Kenapa? Karena mempererat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam karena dilakukan di dalam masjid atau secara berjamaah. Yang ketiga ada hikmah yang terkandung di dalam sholat Aidan yaitu kepedulian sosial. Salah satunya yaitu ketika Idul Fitri itu meringankan beban orang lain melalui zakat fitrah. Adapun pada Idul Adha itu meringankan orang lain yaitu dengan cara ibadah kurban. Kesimpulannya, sholat Aidan atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat 2 hari raya itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat penting, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan cara tertib dan khusyuk. Adapun tata cara dan sunnahnya yaitu ada 2 rakaat. Pada rakaat pertama ditambah dengan takbir zawaid 7 kali, pada rakaat kedua dilakukan atau ditambah dengan 5 kali takbir. Sela-sela antara takbir zawaid tersebut disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kesunahannya banyak sekali. Ada yang memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus. Terus dalam perjalanannya pulang perginya ada menggunakan atau jalan yang berbeda. Adab makan, kalau Idul Fitri itu lebih baik makan dulu, kalau Idul Adha itu makan setelah melakukan sholat Id. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan dengan raise hand atau menulis di chat. Berhubung tidak ada yang bertanya, saya anggap semuanya paham. Untuk selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas, yaitu nanti ibu kirimkan soal berupa pilihan ganda dan esai. Yang kedua, buatlah video praktek sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan yang ketiga, nanti coba tulisan kesimpulan, ditulis di buku pelajarannya masing-masing
nanti difoto dikirimkan kepada ibu. Ya. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, anak-anak hebat kelas 4, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu guru mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif, dan penuh semangat. Tapi sebelum kita akhiri, siapa yang hari ini merasa mendapatkan ilmu baru? Angkat tangan dan katakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya mendapatkan ilmu baru. Teruslah rajin belajar, hormati orang tua dan guru, serta jangan lupa mengulangi kembali pelajaran hari ini di rumah ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa penutup, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan terus menjadi anak yang solih solihah. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.